Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi nurin, Allahu nurun, yahdillahu linurihi man yasha'. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, wabil khusus sahibul bait, akhina fillah Kiai Haji Abdul Aziz, serta tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Malar semoga kita iraksa sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyukur dekat Gusti Allah dan kula sareng panjenengan kaparingan nikmat iman wal Islam. Nikmat sesobung pentingan nah. Mana bin nikmat selain sakatar nyeting dak kapatan, sakatar nyampurna aki kaputuan na aba. Tapi manabi nikmat iman dan Islam, jadi jaminan laku nengi akhirat, jaminan nengi ajunan Gusti Allah, jaminan keangkui lebat yang atas tetian neraka, jaminan masuk dalam rombongan Kanjeng Nabi, jaminan masuk dekat bangla-bangla swarga. Dan kula sareng panjenengan paring nikmat iman dan Islam tantona bada sabab, bada jalan, bada perantara sehingga lagi dan kula sareng panjenengan dekat iman Islam semolang ngajar dekat kita setajah kalimat tauhid, molang ngajar dekat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasirah para guru-guru, para kiai, ulama, wali-wali, wali songo sampun dakwah nang Indonesia. Sadaja sampungan ka guru, asampung ka guru na guru, terus dekat tabiin, asampung dekat sahabat, asampung dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parloban penting dan kula sareng panjenengan ngauningi ngaji dekat ilmu na sampungan. Karena urusan ilmu mana minta andik sampungan
Sera si bekal tanggung jawab ning ajun Gusti Allah laku tina kiamat. Tanya aki. Sera si ngenal aki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sera si ampun mulang salat 5 waktu. Zakat, pasah haji. Sera si ampun mempertanggungjawabkan iman berislam dan kula sana panjenengan. Manawi tandik guru, tandik sampungan. Bakal teti pertanyaan besar. Berarti agamana patot pertanyaake. Parlo dipertanyakan. Andik sampungan ka bersera. Kada to penting andik guru. Penting andik sampungan. Termasuk dan kula sareng panjenengan semangkin kenal dek Kanjeng Nabi, membaca sejarah kehidupan baginda Nabi. Sebab pasera, sebab para guru, para kiai, para ulama, ampun kewajiban dan kula sareng panjenengan menyampaikan rasa terima kasih. Jazahumullahu ahsanal jaza. Seampun ngenal aki cinta lebur esto dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa sebab? Karena syarat utama depak kenal dekat Gusti Allah, sempurna iman cinta dekat Gusti Allah. Epakon ngereng ajaranna Kanjeng Nabi. Epakon cinta dekat Kanjeng Nabi. Syarat utama cinta dekat Gusti Allah, pakon lebat cinta dekat Kanjeng Nabi. Tak cukup orang kun kenal dekat asmana Kanjeng Nabi. Tak cukup orang kun kenal lebur senang dekat jasata Kanjeng Nabi. Tapi perlu terus aki pasampurna lebur dekat ajaran nepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bingung teroninga Kanjeng Nabi berdese maca Taurat, maca Injil, Zabur, kitab-kitab selai. Kenal kanyama Kanjeng Nabi tapi tak iman dak Kanjeng Nabi. Kenal dak ka sifat-sifat Kanjeng Nabi, manusia pilihan. Saya bakal datang nang akhir zaman. Sebut akhir nang kitab-kitab sebelum Kanjeng Nabi hadir katunya. Sebelum Kanjeng Nabi lahir dak katunya. Orang bingung. Penasaran terkenala, tertapangkia dak Kanjeng Nabi, bahkan kerong terteti umat dak Kanjeng Nabi. Badan nang sebut akhir nang kitab-kitab kona. Berdesi anyama Mahamada, sifat-sifat tapada dan sifat Kanjeng Nabi. Berdesi anyama Ahammada, kitab Mahabharata, kitab Weda. Bahkan Buddha Gautama telah berkata, saya bukan Buddha pertama dan saya bukan Buddha terakhir. Sebelum saya ada Buddha-Buddha. Dan setelah saya akan lahir Buddha Mitraya. Tingpon ngaji deka sifat Buddha Mitraya pada persis ben sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir nengi padang pasir, bekal nompak onta, menaklukkan jin dan manusia, membawa 12.000 pasukan membebaskan negeri suci Makkah. Bahkan nyama sahabat sepampa sifat-sifat sebut secara jelas. Tapi apa tak iman dak Kanjeng Nabi? Apa tak sampung, bingung nyari pasera manusia pilihan yang akan lahir di akhir zaman, membawa petunjuk hidayat kepada seluruh manusia. Bingung.
asbab ta'andik hidayat taufik dari Gusti Allah. Alhamdulillah dan kula sareng panjenengan lahir katunya paringi nikmat raja, paringi iman, paringi Islam, kenal dak Kanjeng Nabi, palebur dak Kanjeng Nabi, bahkan ia kok sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu bingung agat dia kaum selain. Tak perlu atanya agat dia kaum selain. Cukup mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lestari setajana. Bahkan kunci bangla bangga swarga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pahebat teti orang, pagaga paganteng paratin teti manusia, pasoki pamulja, ampon kapiaki pasakte. Tapi tak iman dek Kanjeng Nabi, tak andi kuncina swarga, bakun neraka akhir. Kenapa saya tak paringi san Gusti Allah? Satu je paringi. Urusan katunyaan banyak ring kafir soki. Urusan wibawa pengaruh banyak ring kafir andi wibawa pengaruh. Urusan fisik badan banyak para binaragawan, bahkan di gelanggang olahraga internasional siapakah yang terbaik? Ring kafir. Urusan mukasyafatul qulub bisa nangale atina orang, nengku atina orang, beda ring kafir saya beri ban pangeran. Pemimpin agama selain kadang iparing isan Gusti Allah bisa tembus ke atina orang. Kun situng sita iparingi, kapi iparingi situng swarga. Labang swarga tak buka sebab tak iman, tidak membaca dua kalimat syahadat sebagai kunci pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kak dinto hakikat datan kula sareng panjenengan mau beda peringatan Maulidir Rasul, mengenang kembali kehadiran manusia pilihan, memuliakan lahirnya baginda Nabi. Estonah membada Maulidir Rasul, memperingati kelahiran baginda Nabi, berarti memperingati lahirnya agama Islam, memperingati lahirnya baginda Nabi, berarti memperingati turunnya Al-Quran, memperingati lahirnya baginda Nabi, berarti memperingati turunnya hidayat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kehakikatan ngaci membawa peringatan Maulid Nabi. Parlona hadir arang sareng apolong peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi tidak hanya ditentukan di suatu tempat. Maulid Nabi tidak hanya terikat dengan acara gebyar. Maulid Nabi tidak hanya memiliki ciri khas dengan tanggal, tahun, bulan tertentu. Bila abai dan kula sarang panjenengan alaksanaaki ngestoaki ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, kenikahnya mana amolong. Estona hakikat mabada Rasul ngamal laki ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang si mau syahadat dua kalaban esto. Amonotnya mana? Apa jeng 5 baktoh? Syarat rukun wajib pakena. Amonotnya mana? Apa sanang bulan Ramadan? Amonotnya mana? Majar zakat wajib dak kasih mampu. Amonotnya mana? Haji dak ke Baitullah? Amonotnya mana? Alaksana aki perintah na agama, ajawa aki larangan agama, ngamal aki sunnah ajaran baginda Nabi satajana. Dikadin tu hakikat Maulidir Rasul. Sampung na aba estoaki dak ka Kanjeng Nabi, lebat ittiba ngereng lampana Kanjeng Nabi. Bahkan epanglo sareng Gusti Allah, mun bada orang ko ngako cinta dek Gusti Allah tapi tak ngereng Kanjeng Nabi, akatia pasera. Akatia orang Yahudi ko ngako cinta dek Gusti Allah tapi tak ndak kelem noro iman dek Kanjeng Nabi, mungkir dek kabadana Kanjeng Nabi, menentang perjuangan ajaran baginda Nabi. Panglo san Gusti Allah, tukani san Gusti Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kul, sampaikan wahai Nabi, Gusti Allah tebu dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Pakon depak dekat orang Yahudi, pada pak aki dekat orang Yahudi. In kuntum tuhibbunallah, mun pacet cinta esto dekat Gusti Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Pakon ngereng Kanjeng Nabi, pakon iman dek Kanjeng Nabi, pakon esto dekat ajaran Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, maka bekal cintai Gusti Allah, wa yaghfir lakum, bekal sapora satajatu satu sana. Sebagian orang berdakun lebur kaca serta Kanjeng Nabi, bangga ataretan abana ko mangako majadiin Kanjeng Nabi. Akatia pasera Abu Lahab. Abu Lahab macadi dak Kanjeng Nabi. Bengkona lak tembok sareng dalem Kanjeng Nabi. Bahkan apisanan sareng Kanjeng Nabi. Ketika baginda Nabi lahir ke dunia, Abu Lahab lah yang berbahagia sehingga memerdekakan budaknya penuh sukacita. Nangali andik penakan lebur, lucu, genteng, nyonar, diharapkan menjadi pemimpin bangsa Quraisy yang terkemuka, yang meneruskan leluhurnya. Tapi apa saamponna Kanjeng Nabi dibasa, diutusan Gusti Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, membawa ajaran Al-Quran. Pasera si paling bengal tentang perjuangan Kanjeng Nabi. Abu Lahab nang ida ada menjadi perintang utama perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si paling beci dekah ajaran Kanjeng Nabi. Elaknat sareng Gusti Allah, ros-terosan elaknat sepanjang sejarah. Tak remare orang alaknat ke Abu Lahab. Wana sabab kun lebur kaca satta Kanjeng Nabi, apa ngerasa teretan dek Kanjeng Nabi, tapi tak esto tak iman dek ajaran Kanjeng Nabi. Laknat sareng Gusti Allah, bahkan namanya ditulis abadi di dalam Al-Quran, dan setiap orang yang membacanya berarti kenika alaknat dek Abu Lahab. Kendapak ke surat Al-Lahab, pasera orang mukmin semaus surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, berarti kenika alaknat ke Abu Lahab.
Tak cukup kun lebur seneng dek kanyama, lebur seneng dek kacesat. Terus aki estoh lebur seneng dek ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi semulja salerana tak bisa sifati ben para sahabat. Tak mampu para sahabat menyifati bagaimana kesempurnaan wajah baginda Nabi. Badai tanya aki setung ajawab Kanjeng Nabi akatia syamsun matahari. Setung ajawab badrun bulan purnama. Setung ajawab nurun cahaya kilau sempurna. Tak mampu ajawab. Katipun apa sifat salirana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wibawanya luar biasa, santunnya menyejukkan jiwa, kata-katanya menenangkan setiap yang mendengarkannya. Kanjeng Nabi manabi alawampan yang situng kenengan, satu aja ngaturaki salam dak Kanjeng Nabi. Butombuan juga juan, batok, gunung, tanah, saja ngaturaki solawat dan salam dak Kanjeng Nabi. Lebat nang situng kenengan. Temuni beda suara. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Lebat boleh nang situng. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lebat boleh nang situng kenangan. Assalamu alayka ya Habiballah. Bahkan situng baktoh. Nalekana Kanjeng Nabi areng sareng para sahabat. 4 sahabat utama nyandingi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngastani belikir. Perkem. Nalekana buka. Sataja sahabat nyakse mereng dak katikir se baca belikir. Belikir atikir yastani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalaban isyarat telunjuknya yang mulia, bulan terbelah menjadi 2. Kadinto mukjizat. Beni soal akal logika menerima atau tidak menerima. Tapi ini adalah bukti sejarah yang tertulis nyata. Tanya aki ke para ilmuwan sejarawan, bagaimana kemudian sejarah Cina di lembaran-lembaran tulisan kuno ditemukan sejarah bulan terbelah menjadi 2. Timpun cocok aki papada disesuaikan tanggal bentahun persis pada bentahun bentangkel Kanjeng Nabi memecah bulan dengan isyarah tangannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Samangkin debu-debuna Kanjeng Nabi sedimin tak masuk ke akal. Terbukti secara nyata. Banyak kemudian mukjizat nabawi setelah diteliti secara ilmiah, maka kebenarannya dibuktikan dengan sangat jelas menggunakan ilmu modern. Luar biasa. Kanjeng Nabi sosok yang sempurna lahir batin. Kanjeng Nabi insan kamil zahiran wa batinan. Kanjeng Nabi ajaranna lahir batin, syariat hakikat sempurna subung pitana. Sobung ajaran kun ngalak batin manoloh atina zahir otabasa palika ngalak zahir manoloh atina batin kini kata sempurna. Insan kamil telah memberi teladan kepada kita bahwa Islam adalah agama syariat dan hakikat. Kanjeng Nabi
hatinya tidak pernah lalai tertidur, selalu ingat pada Allah. Ini ke hakikat. Tapi juga Kanjeng Nabi fisiknya tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah mengabaikan puasa. Beda istiqomah antara hakikat dan syariat. Manabi terus sampurna abadan dalam bimbingan Kanjeng Nabi. Pasampurna hakikat ban tarekat, pasampurna syariat ban hakikat, bakal ajalan menuju karidona Gusti Allah. Situng bakto Kanjeng Nabi terlihat sebagai pemimpin yang bijaksana. Situng bakto selain Kanjeng Nabi tetireng sepo, ayah yang penuh kasih sayang kepada putra-putrinya. Situng bakto Kanjeng Nabi teti sahabat si semak perhatian penuh tanggung jawab kepada sahabat-sahabatnya. Situng bakto Kanjeng Nabi teti pendekar, panglima perang yang siap menghabiskan lawan-lawannya. Bahkan di saat yang juga bersamaan Kanjeng Nabi adalah seorang hamba Allah yang jiwa raganya dikorbankan untuk sabilillah, hidup matinya untuk perjuangan membela agama Allah. Setiap sejarawan yang ingin mengetahui pemimpin sejati, maka dia harus belajar kepada kepemimpinan baginda Nabi. Setiap pakar hukum yang ingin menyebarkan keadilan seluruhnya bagi seluruh masyarakat harus mengaji kepada keadilan baginda Nabi. Seorang pendekar, panglima perang, ketika harus mengatur strategi taktik perangnya atau mengatur jurus-jurus pedangnya, ngaji diminta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa Kanjeng Nabi mengatur strategi membuat parit ketika musuh-musuhnya tidak mengenal strategi parit. Kanjeng Nabi telah menggunakannya sebagai strategi terbaik untuk menaklukkan musuh. Kanjeng Nabi berani tampil di atas keledai, keben si paling bunggan. Kanjeng Nabi mancing nekuk pedang, memainkan pedangnya di atas keledai, menghabisi lawan-lawannya untuk menegakkan agama Allah, sehingga membuat sahabat-sahabatnya maju tak gentar melawan setiap orang-orang yang ingkar melawan agama Allah yang benar. Bahkan Kanjeng Nabi kalaban kekuatan senyumnya yang terindah mampu menaklukkan setiap pendengki yang dendam kepadanya. Situng waktu badu orang boci dendam, apa ngerasa ring tuanai pate Kanjeng Nabi, apa ngerasa apaan kala perang mate pate Kanjeng Nabi, tuti boci traumatin na Kanjeng Nabi. Situng waktu nyelep bakto Kanjeng Nabi tak sandingi para sahabat. Nalika Kanjeng Nabi at-tawaf nengi Ka'bah, orang gelak nyemai Kanjeng Nabi sambil nyelep ngiba pedang. Letole tidak sahabat siap pedang diayunkan hendak dihunuskan kepada baginda Nabi. Kanjeng Nabi ngolati orang gelak mesem. Pedang sudah siap dihunuskan. Kanjeng Nabi hanya tersenyum. Kun ada bu, beda apa? Keker pedang. Bahkan orang yang ngetar tak remare. Sehingga Kanjeng Nabi langsung menyentuhkan tangannya yang mulia kepada dada orang tersebut. Celep.
keluar dari lisanah kalimat yang luhur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islam, pasrah dekat Kanjeng Nabi. Bahkan orang ini kemudian berkata, kula tak oning manusia sepaling kula cintai seumur hidup angin Kanjeng Nabi. Auba 180 derajat kun mengalami sama Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pedang keker iyo sabda dana orang si amoso takluk masuk Islam. Bahkan kemudian orang tadi berkata, sekarang aku adalah tamengnya baginda Nabi. Jika ayahku hidup kembali hendak melawan membunuh baginda Nabi, maka aku orang pertama yang akan membunuh ayahku. Tak boleh 180 derajat menjadi pembela baginda Nabi. Hanya sebuah senyuman yang terindah, tulus dari hati baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasera si asampung cinta dengan Nabi ibamun dia dunia akhirat. Makhluk si berda asampung cinta dengan Nabi. Esena langit, esena bumi asampung cinta dengan Nabi. Ibamun jasan Gusti Allah. Ingatlah kisah sebatang pohon kurma, kaju kurma nang dalam Masjid Nabawi, cangkana Masjid Nabawi, sederi kaju kurma, pen ada Jumat iastani sareng Kanjeng Nabi. Dimin sobong mimbar, sobong mana bi khutbah, mun samangken imam ongke ke atas mimbar, itengale sareng umat, itengale sareng kaum muslimin, para jamaah salat Jumat, dimin sobong mimbar. Teti Kanjeng Nabi nyandar ngastani kaju korma cangkena masjid. Setiap hari Jumat beliau melakukan hal tersebut, menyentuhkan tangannya yang mulia, menyentuh pohon kurma. Sitong bakto sahabat ausul dak Kanjeng Nabi, Guste mana bi ajunan kasokan Guste ngereng ibadia kina mimbar supaya ajunan bisa longku dengan atas mimbar menyampaikan khutbah dekat umat, sateja si hadir bisa ngolati nangale salirana ajunan si mulja Guste. Kanjeng Nabi apa yang izin kasokan dekat usul kelak saya kena ibadia ki mimbar khusus Kanjeng Nabi. Lalu ditunggulah kapan waktunya. Sejarah pertama mimbar dalam Islam. Sejarah pertama baginda Nabi khutbah di atas mimbar, menyampaikan khutbah Jumatnya yang terindah, menyampaikan pesan-pesannya yang menyejukkan jiwa, sehingga para sahabat mendengarkannya penuh dengan kehusyuan. Nalekana para sahabat sephusyuk khudu merengaki tebuna Kanjeng Nabi, terdengar sebuah tangisan, suara tangisan anak kecil. Tak kerja sahabat. Kanjeng Nabi ada menyampaikan khutbah. Temuni beda suara anak-anak kini nangis. Ngenes suara anak-anak ini nangis. Sare ibn sahabat dari keamma suara kena sobong seoni. Akhir Kanjeng Nabi anu mampal toron dari atas mimbar nyemai kaju kurma. Kelu parangko sareng Kanjeng Nabi esap-osap saing kena elang suara tangisan kena. Sep sobong suara tangisan sekila isari para sahabat. Kanjeng Nabi ada Arya kaju kurma nangis sedih. Kerong dak katikir bentasbih. Sebiasa ikidingati. Kaju kurma. Asampung cinta esto dak Kanjeng Nabi. Kaju kurma.
Kerong terai setting Kanjeng Nabi. Kaju korma mulja setting Kanjeng Nabi. Napa tak malau ten kula sareng panjenengan umat Kanjeng Nabi tak sampung cinta esto dak Kanjeng Nabi. Kun ko ngako umat Kanjeng Nabi tapi tak esto dak ajaran Kanjeng Nabi. Tak malau ka kaju korma. Pamulja tunya akhirat saya kena Gusti Kanjeng Nabi memberi dua pilihan kepada sebatang pohon kurma. Pilihan si pertama, apakah hendak dijadikan pilar Masjid Nabawi ila yaumil kiamah? Pilihan yang kedua, apakah akan dikuburkan secara mulia supaya tombu nengi swarga, abua nengi swarga, bua naidar para nabi, para rasul, aulia, salihin satajana sami-sami arasaki buana kaju korma. Sebab si asampung dak Kanjeng Nabi patombu san Gusti Allah nengi swarga pamulja bada dalam swarga. Juga juan esto cinta dengan Kanjeng Nabi masuk swarga. Katipuna paman Nabi bada umat Kanjeng Nabi seesto kerong cinta ajaran naki wanapa si ampun teti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa tak masuk ke swarga na Gusti Allah? Napa tak ada ridho na Gusti Allah? Napa tak ada jaminan selamat dari neraka? Asampung cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si hadir malam semangkin. Mana Nabi bada lisan si atikir solawat, bada akal pikiran si kerong ngaengaan dak Kanjeng Nabi solawat, bada perasaan si kerong tepang kia rindu dak Kanjeng Nabi mau solawat. Punapa tak pamul jatuhnya akhirat. Pamul jasan Gusti Allah tunya akhirat. Kaparingan syafaat sebab sampungan ngestuaki ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngereng tantretan saja, ngereng ya tore kita mau solawat arang-sarang ngaturaki solawat dak Kanjeng Nabi malar samoga asam bunga cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-nuqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la sampung Allahumma aturaki salawat dan salam kepada Nabi sempurna aturaki salawat dan salam kepada Nabi Alaban salawat tak buka sesaja pukulan kapingan Alaban salawat ibarat jalan keluar dari sesaja permasalahan bukan oleh hajat-hajat pengatur
pangarap bukan ibawa fasal dapat diatur fadilah kepada macam rahmat maghfirah cukup sedaya kanjeng Nabi semuanya aturapi salawat dekat keluarga kanjeng Nabi dekat sahabat-sahabat kanjeng Nabi setiap ketika mata salawat kepada Nabi setiap kalpunya salawat kepada Nabi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Malam semoga salawat kita terakhir dengan Nabi Muhammad jadi sebab tambahna iman turunna rahmat dari Gusti Allah pasira si mau salawat teguna para ulama salawat si mau akidah ke aing turun rahmat Gusti Allah dak ke aing salawat si mau akidah ke teeran wak buaan dak ka peten tadi tambah turun rahmat Gusti Allah dak ka setajana katipun apa mana bisa mungkin ten kula sareng panjenengan mau salawat ngaturake salawat asampung ati salawat wanapa tak toron rahmat Gusti Allah dan kaabah dan kula sareng panjenengan wanapa tak toron barakah dari Gusti Allah sebab sampungan salawat dan kula sareng panjenengan asampung dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi rahmat Gusti Allah si paling mulja kanjeng Nabi bangla bangga masuk surga kanjeng Nabi pemimpin sateja umat manusia bahkan golongan pertama si bakal masuk dekat surga golongan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampung estu akidah kanjeng Nabi Muhammad malar semoga dan kuda sareng panjenengan hadir iman semakin catat dari Gusti Allah sebagai sampungan esto sabab tambahna iman dan Islam sekan akidah sampurna amin ya rabbal alamin kirana gak dinto sakatar pematur diiten kula al afwa minkum ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.